Happy cuan sobat investor semuanya, baik ketemu lagi pagi ini dengan channel Eka Vlog ya setelah sekian hari saya tidak update di video di channel saya ya, karena kesibukan. Pagi ini saya sempatkan di tengah kesibukan saya untuk, memberikan sharing informasi ya kali ini pada IHSG saya hanya membahas satu emiten saja, tapi emiten ini sangat menarik ya dan berpotensi menjadi multi bagger ya. Jadi apakah emiten itu, saya akan menggunakan bantuan dari software chatting dari dari Stockbit ya, kali ini dengan edisi Pro. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu, charting dari Stockbit Pro ya. Ini sudah terlihat, saya akan, tunjukkan dulu, chart dari indeks harga saham gabungan dari IHSG dan di sini saya, menempatkan Bandar movement overlay-nya ya. Jadi, kita lihat, terlebih dahulu untuk IHSG hampir menuju ke area demand-nya lagi ya, berarti dia mau menuju ke area 6 ribuan lagi ya. Jadi kenaikan yang terjadi kemarin sampai di atas, area 6.200-an itu tidak mampu nembus ke atas lagi. Sehingga IHSG kembali turun ya, bahkan sekarang sudah berada di bawah 6.100-an, di bawah 6.100-an dan sekarang di kisaran 6.089 ya pada harga running berjalan saat ini. Ini bukan, sesuatu hal yang baik ya bagi IHSG, ini akan berdampak terhadap harga-harga emiten, terutama emiten-emiten yang menunjang, pergerakan dari IHSG, menopang pergerakan dari IHSG. Itu seperti itu kalau update dari, IHSG-nya. Jadi ini akan sedikit banyak akan berpengaruh ini untuk emiten-emiten yang, berada di bawah IHSG ya. Eee, Emiten yang akan saya bahas di sini adalah emiten teknologi ya, karena ini sekarang adalah era digitalisasi ya, era digital. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap dengan adanya era digitalisasi ini ya. Salah satunya, yang patut kita perhatikan adalah saham-saham di sektor teknologi ya. Seperti yang saya sampaikan pada video saya yang sebelumnya, bahwa Indonesia juga akan membentuk atau membuat kelompok saham-saham teknologi seperti pada Nasdaq di, eee, New York Stock Exchange ya. Jadi Nasdaq-nya Indonesia yang kita tahu bahwa berada di kawasan khusus ya, kawasan perindustrian elit yang bernama Silicon Valley ya, di mana di situ ada Google, ada Amazon, ada Tesla, kemudian ada Facebook, ada Apple dan sebagainya dalam satu kawasan khusus. Dan Indonesia juga membuat itu dan sudah mulai, banyak ya dan benar-benar menjadi kawasan Silicon Valley-nya Indonesia, yang bernama Bukit Algoritma ya. Dan EMTK adalah salah satu saham teknologi yang cukup prospek dan kenapa saya sorot sekarang, karena dia lagi koreksi. Kemudian ada satu hal yang perlu kita perhatikan untuk elang mahkota teknologi ini, ada Taipan Indonesia yang masuk di situ, yaitu Bapak Antoni Salim ya. Jadi ini prospek untuk ke depan dan sekarang kebetulan lagi koreksi, sekali lagi koreksi ya. Sehingga ini bisa kita kita lihat sebagai peluang untuk EMTK. Ini kalau kita lihat charting-nya, charting daily-nya ya, dia berada di 2.200, area di mana ini adalah area di mana, banyak sekali candlestick mencapai area ini. Ya, coba saya gambarkan ya, kenapa kok ini area penting. Ini ya, saya gambarkan dalam suatu area ya, saya gambarkan di sini ya. Nah, ini sudah ada garisnya ya, nggak perlu saya gambar berarti.
Jadi sudah ada garis, garis ini, ada sentuhan sentuhan candlestick banyak berada di sini ya, 2.200. Nah, sekarang sudah turun lagi nih 2.190, jadi ini, sangat penting dan ini, sebenarnya merupakan area pembelian yang prospek ya untuk EMTK. Ya kita tahu siapa Anthony Salim ya, dia adalah Taipan di Indonesia, salah satu orang terkaya di Indonesia dan beliau sedikit banyak, sekarang juga mengalihkan, apa, kepemilikan sahamnya pada saham-saham sektor teknologi. Dan kalau kita lihat ini Bandar Movement Overlay-nya ya, ini adalah, indikator Bandar Movement Overlay-nya. Memang di sini turun ya, turun terus sejak tanggal 10 Maret 2021 itu mengarah ke bawah terus ya, mengarah ke bawah terus dan ada yang patut dicermati di sini 5 Agustus, sejak 5 Agustus itu mulai menaik ya, mulai menaik artinya ada market maker masuk di sini. Dan seperti kita ketahui Bapak Anthony Salim yang masuk di situ ya dan kalau kita lihat juga volumenya sejak Juni 2021 volumenya itu selalu di atas rata-rata volume perdagangannya. Jadi ini patut kita cermati ya, bandar value-nya turun dan sejak 5 Agustus dia mulai naik. Nah ini yang perlu kita lihat sebagai peluang ini ya. Kemudian kalau kita lihat foreign flow-nya juga sama ya, foreign flow turun, tapi kalau foreign flow 1 Juli itu naik, kemudian 23 Juli itu mulai menaik lagi setelah turun ya. Ini adalah satu peluang yang bisa kita manfaatkan untuk saham EMTK. Sekarang coba kita lihat, bandar detektornya ya. Hari ini BIX distribusi. Nah, ini kesempatan ini, kita bisa tunggu di area sini ya, kalau sabar itu kita bisa tunggu di area 2000-an untuk kita beli. Semoga mencapai ya, kalau tidak mencapai maka dia akan mantul lagi ke atas karena sudah ada, market maker besar yang masuk di saham ini dan pembelian beliau di harga-harga itu gitu loh. Jadi, harga tidak mungkin diturunkan di bawah harga itu. Nah, sekarang coba kita lihat ini harian ini big distribusi ya kesimpulannya. Kemudian kalau kita tarik 1 minggu ke belakang, searching netral ya. Artinya apa? Baru hari ini ya, hari ini dan satu mingguan baru ada distribusi. Distribusinya sepertinya adalah untuk mendapatkan harga murah, ya. Kemudian setting, 2 minggu ke belakang fix distribusi lagi ya. Jadi hari ini dan, 2 minggu ke belakang itu ada fix distribusi. Kemudian coba kita turunkan lagi time frame-nya sampai dengan 3 minggu ke belakang big distribusi, kemudian coba kita lihat 1 bulan ke belakang big distribusi sampai dengan 5 minggu ke belakang, big distribusi. Artinya ada distribusi di sini ya, untuk, saham EMTK. Jadi ini adalah satu peluang, kita bisa tunggu ya, Bapak Ibu bisa tunggu di area ini, di area support kuatnya di area 2000-an. Area 2000-an, kalau area 2000-an itu, eee, kita bisa dapat barang bagus sekali. Jadi kalau masih turun lagi ya tunggu lagi di bawah lagi, seperti itu. Karena sifatnya kita bukan trader harian ya, tetapi sebagai investor. Oke, kemudian coba saya lihatkan untuk, chart fundamentalnya ya. Chart fundamentalnya coba saya lihatkan di Stockbit ya, langsung di sini saya bisa, berikan ke Bapak Ibu sekalian ya, untuk, fundamentalnya, secara fundamental seperti apa. Nah, saya biasanya juga menggunakan, chart, secara fundamental ya. Kita lihat finansialnya, kemudian kita lihat chart pitnya, iya, finansial, lalu kita lihat funda chart-nya ya, fundamental chart. Ini untuk MTK ini, saya mau melihat apakah harganya masih murah atau tidak, MTK.
Ini ya fundamental chart-nya saya tunjukkan Fundacat. Jadi ini juga semacam tutorial ya bagaimana menganalisa dengan menggunakan fitur Stockbit Pro ya. Stockbit Pro ini merupakan, fitur yang terbaik menurut saya saat ini ya, untuk analisa secara fundamental, bandarmologi maupun teknikal. Ini adalah charting harganya untuk EMTK, kemudian kalau kita mau lihat Funda chart-nya, maka kita cari di situ PBV dulu ya, PBV ini price book value. Nah, kita cari min PBV-nya berapa, min PBV-nya di area sini ya. Kemudian kita kombinasikan dengan standar deviasi PBV, plus 2, kemudian cari lagi PBV plus minus 1 standar deviasi, minus 2 ya. Kemudian cari kita, PBV plus 1 standar deviasi dan PBV minus 1 standar deviasi. Nah, di sini terlihat ya ada area-area. Jadi kita ini menggabungkan secara statistik ya, apakah harga dari, PBV ini kan, menunjukkan murah tidaknya. Kalau PBV-nya itu, masih di di bawah satu artinya murah, tapi kalau lebih dari satu itu artinya mahal. Tapi biasanya saham teknologi ini mahal ya. Dan bisa kita lihat secara rata-rata ini, coba rata-ratanya saya panjangkan 10 tahun ya. Nah, bisa kita lihat kalau 10 tahun seperti ini ya, jadi dia, harganya, masih berada di 6,04 PBV-nya ya. Jadi 6 kalinya, jadi dia itu dijual harganya 6 kali lipat dari harga wajarnya. Dan, 6,04 sekarang berada di bawah 6,04, sedikit ya, sedikit di bawahnya itu. Dan ini berada di area, PBV rata-rata plus 1. Artinya kalau secara harga EMTK ini masih mahal ya, masih mahal. Karena harga rata-ratanya 4, eee, set harga PBV-nya ya, PBV rata-rata itu 4,34 dan dia berada di harga standar deviasi plus 1. Ya, ini jadi sudah terdiskon lah ini ya, ini untuk saham teknologi ini agak susah kalau berada di bawah harga rata-ratanya. Ya seperti, eee, saham-saham teknologi yang berada di Nasdaq gitu kan, harganya mahal semua tapi banyak orang memburu. Ini secara PBV. Coba kalau kita lihat metriknya kita ganti ya sekarang dengan PER, menggunakan PER ya, Price Earning Ratio. Coba, PER min PER, PER PER-nya ini yang standar deviasi ini saya yang PBV saya hapus dulu ya, biar nggak tumpang tindih. Ini saya hapus dulu, sekarang kita, lihat secara PER-nya dulu. Ini saya langsung tunjukkan online biar Bapak Ibu juga bisa menggunakan cara saya ya, secara fundamental bagaimana caranya melakukan analisa secara fundamental ya, tapi dengan menggunakan price chart juga. Ini PE, PE-nya juga tinggi ya ini ya, PE itu juga sama menunjukkan murah tidaknya. Kemudian PE yang tinggi itu di atas 15. Jadi ketika kita menanam saham, membeli sebuah perusahaan itu, kemudian uang kita itu balik modal dalam jangka waktu berapa tahun, 15 itu dikategorikan masih murah. Dan ini sekarang kita lihat, harga pernya standar deviasi plus 2, PI plus 1, PI minus 1, PI minus 2. Oke. Jadi ini kan ada area-area di sini. Ini adalah harga rata-rata PI-nya itu di 74, 16 dan sekarang ya
ini juga mahal ya, ini sudah 400-an ya. Jadi, kalau kita membeli seluruh perusahaan butuh 400 tahun untuk balik lagi uang kita ya. Nah, ini memang karakter saham-saham teknologi seperti itu, secara fundamental mereka sudah mahal, tetapi ini sudah ada diskon ya. Nah, sudah ada diskon sehingga sekarang, saat yang tepat untuk, mencicil untuk saham-saham dari EMTK ya. Ada faktor Antoni Salim di situ. Nah ini, harga rata-ratanya jauh sekali kan 74 sedangkan sekarang di, kisaran 400-an. Itu seperti itu kalau mau, menganalisa secara fundamental. Oke, kemudian coba saya gabungkan dengan, eee, ini ya, saya buka dulu untuk, pos saya. Saya punya online trading yang sering saya gunakan juga ya, Pos Pro. Ini juga bisa melihat area pembelian yang tepat itu di mana. Saya buka dulu ya. Jadi seperti itu ya, sudah jelas ya, itu tadi kombinasi dengan bandarmologi, yang semuanya itu terdapat pada, Stockbit ya, makanya saya sangat ngefans dengan Stockbit ya, cuman saya agak kecewa dengan adanya pemutusan kerjasama Stockbit dengan, eee eee, Sinarmas ya. Sekarang coba kita lihatkan EMTK dari chart-nya Panin Sekuritas. Oke, saya share screen dulu. Ketika kita menganalisa, cukup kita menggunakan online trading dari berbagai macam sekuritas itu ya, yang kita combine, kita sudah dapat data. Nah, MTK sekarang naik ya, dia sudah tembus di area tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada area area, eee resisten kuatnya ya, dan ini sudah tertembus sekarang berada di 2160. Sehingga kalau kita mau menunggu, kita bisa tunggu di kalau mau sabar menunggu ya, tapi kok kayaknya nggak bisa mencapai itu ya, di 1894 ya, atau di 1900-an, itu bisa kita tunggu buy, kita pasang buy di situ karena di sini adalah area demand berikutnya. Atau kalau kita tidak mau ketinggalan di harga 2000-an ini juga kita tunggu. Nah, karena berdasarkan price chart, volume price chart di situ adalah, di mana ada, ada harga yang menyentuh area situ dengan sering, lalu terpental ya biasanya. Nah itu artinya, di harga tersebut pembeli dan penjual rame ya, rame memperdagangkan, ada perdagangan yang rame di situ. Nah itu ya, kita bisa tunggu di tengah-tengahnya ini atau kita tunggu di paling bawah ini. Tapi, tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Oke, itu saja yang bisa saya, berikan informasi pada pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, sharing saya ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe dan, eee, bisa share, channel saya ke teman-teman yang lain. Happy cuan, salam sehat.